Ya guys, ini adalah knalpot racing gua guys, dan ini cuman sekali doang gue pakai nih. Waktu menghadiri acara di kepolisian Serpong lah ya, kurang tahu daerahnya mana udah lupa ya. Ini video lama, cuman belum pernah gue tayangin karena memang gue belum sempat gue kontenin saat itu. Dan gue suka banget suaranya tuh kalau di video tuh mirip dengan Akra gitu ya, yang sering dipakai Ninja. Gue sebenarnya suka banget knalpot ini, cuman suaranya sebenarnya realnya bacot banget. Untuk itu gue balikin lagi ke standar karena memang gue mempunyai beberapa alasan kenapa gue nggak menggunakan knalpot racing meskipun gue menyukai suaranya. Ini dia alasannya, simak terus. Halo guys, welcome back to my channel, Bang Dai Motovlog. Jadi gue suka banget motor pertama kali yang gue suka, motor 2,5 itu adalah motor Ninja, karena kebanyakan motor Ninja yang Ninvi ya, Ninja 250 Fi itu kebanyakan menggunakan knalpot Akra yang nggak bacot gitu guys. Dia suaranya tuh bulat, kemudian mantap, ngebas gitu ya, kayak gitu lah ya. Dan itu nggak bacot, dan menurut gue sih nggak berisik ya, harusnya sih nggak kena tilang. Tapi kayaknya kalau untuk razia itu apapun alasannya, kalau nggak standar kena gitu kan. Dan alasannya yang pertama itu karena ini ya, karena motor R25 gue ini buat harian, otomatis kalau menggunakan knalpot racing itu lebih boros. Dan seperti kalian tahu, untuk saat ini BBM tuh harganya melonjak beberapa kali, dan sekarang udah turun. Meskipun udah turun, tetap aja dia tetap lebih mahal daripada sebelumnya ya. Karena setahu gue yang awal-awal itu 9 atau 10 ribu gitu ya, sebelum naik 12,5 ya. Dan sekarang udah sempat naik 14,5 dan turun lagi menjadi 13.900, tapi tetap aja itu lebih mahal dari sebelumnya ya, dari sebelum ada apa namanya tragedi minyak dunia ya. Nah, dan itu ya alasan pertama, itu karena otomatis konsumsi bahan bakar lebih boros, meskipun performa lebih oke, lebih kencang. Tapi karena ini kan untuk harian, jadi ini aja udah cukup gitu loh. Kelambatnya motor 2,5 itu sudah sangat cukup untuk di jalanan ramai seperti ini ya, yang banyak sekali harang rintangnya. Untuk stop and go udah cukup lah, nggak perlu kenceng-kenceng ya. Dan kemudian yang kedua itu gue nggak enak gitu sama tetangga-tetangga, kalau nggak sama orang-orang yang dengerin, karena knalpot gue tuh kan bacot banget ya. Kalaupun gue mau beli yang sedikit apa namanya, sedikit redam ya, yang nggak begitu kenceng, itu kayaknya percuma. Karena di tempat gue itu walaupun nggak ada razia, itu tetap ngeri guys. Kenapa ngeri? Karena lihat nih, jadi setiap harinya ini kan gue lewat jalur ini ya, dan nanti kalian akan lihat bahwa di jalur ini tuh rutin sekali dijaga oleh Polantas ya guys. Kalian pasti tahu ya, yang sering lewat daerah ini adalah daerah yang menuju itu Tiga Raksa ya. Gua sih sekali kena di sini itu, tapi bukan karena knalpot ya, karena waktu itu gua lagi nge-review motor temen gua ya, motor R-Racing saat itu. Dan itu knalpotnya sebenarnya bentuknya standar ya, tapi suaranya udah bacot banget. Itu malah nggak kena guys. Yang dipermasalahin malah spion. Kebetulan saat itu tidak dipasang spionnya, dan alhasil gue kena tilang di situ. Dan setelah itu gue udah nggak mau lagi cari perkara menggunakan knalpot racing gitu ya, karena itu menyita waktu gue banget ya. Masalah waktu sebenarnya. Kalau untuk masalah menilang sih sebenarnya oke ya, gampang bisa diselesaikan. Tapi kan menyita waktu ya, selain menyita waktu perjalanan gue untuk melakukan pekerjaan keseharian gue, itu juga menyita waktu-waktu gue nanti kalau gue harus ngurus surat tilang tersebut gitu guys. Nah, ini adalah jalur menuju Tiga Raksa ini ya, yang dikenal dengan pertigaan Keramat guys, yang mana di tempat itu tuh hampir tiap hari itu ada aja yang kena tilang guys di situ. Entah itu emak-emak, anak muda, kakek nenek sih nggak ada sih. Mama, anak muda, bapak-bapak sih semuanya nggak lepas dari apa namanya incaran pala Polantas ya. Kiranya padahal yang sempat gue lihat, walaupun platnya hidup, kalau sih bisa tahu gitu ya, bahwa orang itu mungkin nggak punya SIM ataupun telat pajak gitu, padahal kaleng plat nomornya itu masih aktif gitu ya. Sebenarnya untuk spot razia itu sendiri, apabila sering terjadi apa namanya gabungan tersebut sih malah nggak di tempat ini ya, biasanya malah di sebelumnya itu ada apa namanya
Badak Anom ya, kalau enggak di daerah Karawaci dan Serpong itu biasanya ada. Nah, ini kita lihat nih hari ini kira-kira ada nggak nih? Kayaknya sih ada ini ya, kayaknya ada yang kena tuh kan, ada yang kena guys di depan guys ya. Silakan kalian minggir dulu ya. Selamat menikmati hari bahagia Anda. Nih coba gue pelan, ini nggak diberhentiin kayak gitu, karena gue udah sering banget lewat sini, udah paham kali ya, gue udah pernah diberhentiin. Gue udah pernah diberhentiin di komen masalah plat nomor ya. Plat nomornya itu sebenarnya gue itu melanggar ya. Awalnya kan gue kan pakai windshield yang apa namanya, yang smoke ya, jadi plat gue di dalam nggak kelihatan. Itu katanya suruh dikeluarin saja, cuman ini gue akalin apa namanya, kromannya itu apa, windshieldnya gue lepas ya, apa namanya, kebetulan yang chrome-nya warna, kok chrome bukan, kebetulan warna smoke-nya itu gue kasih apa namanya, spotlight ya. Jadi spotlightnya gue lepas, gue bersihin, jadi plat nomornya kelihatan. Alhasil gue nggak diberhentiin lagi nih masalah itu. Untungnya yang masalah apa namanya, plat nomor itu nggak sampai ditilang, cuman gue ditegur aja ya, nantinya kedepannya tolong diperbaiki lagi untuk plat nomor biar mudah dilihat ya dari depan dan belakang ya. Pas gue nawar boleh pakai stiker enggak, katanya nggak boleh. Jadi kan ada tuh yang ngakalin pakai stiker ditempel di depan. Itu sebenarnya lebih simpel ya, kalau di luar negeri sih depan itu sih nggak diwajibkan ya, yang wajib tuh belakang, yang depan mungkin kalau pakai stiker paling masih dibolehin gitu ya. Nah jadi itu guys alasan, ini yang alasan kedua ya. Yang pertama tadi karena konsumsi BBM lebih boros, dan yang kedua itu karena kayak gini guys, spot yang gue lalui itu selalu saja ada gitu, selalu ada yang jaga gitu kan. Jadi ya mendingan taat hukum aja lah ya, supaya apa namanya, kerjaan gue juga nyaman kan, soalnya kan bukan apa namanya, bukan reading yang banyak waktu, ini kan reading yang dikejar waktu, yang harus cepat sampai tujuan gitu ya. Jadi nggak ada kesempatan nanti kalau sampai terjadi hal-hal di jalan seperti itu kan, otomatis waktu gue tersita banyak di situ ya. Nah jadi karena hal itu, ibaratnya karena taat hukum lah ya, ini emang harusnya nggak dibolehin gitu kan ya. Untuk pemakaian knalpot racing itu sendiri kan sebenarnya dipakai untuk race ya, untuk di sirkuit, untuk balap gitu kan ya, untuk mendongkrak performa mesin. Nah gitu guys. Kemudian yang ketiga, ini ada berapa ya? Nah, langsung aja ya, mungkin nanti ketiga aja ya. Yang ketiga itu alasannya karena penggunaan knalpot racing itu, yang sebentar, saya ralat dulu nih. Yang pertama tadi kan karena konsumsi BBM, kemudian yang kedua itu karena nggak enak ya didengar, ganggu tetangga. Apalagi kan gue sering jalan tuh kan, kadang kalau pulang gawe itu kan dini hari itu ya, subuh itu jam 2, jam 3 atau jam 4 kan nggak enak ya, ganggu tetangga kan. Kebetulan tempat tinggal gua tuh di pedesaan yang masih apa namanya, masih asri. Jadi jam 10, jam 9 tuh udah sangat lengang sekali guys. Jadi otomatis suara knalpot lu bakalan kenceng banget gitu kan ya. Kemudian yang ketiga karena taat hukum guys. Nah, dan yang keempat itu karena knalpot racing itu kalau yang ori-orian itu mahal guys. Kan gue males kalau pakai yang ibaratnya daripada lu pakai yang jelek dibully, mendingan pakai ori gitu sih, kalau prinsip gue seperti itu ya. Ya padahal gue juga pernah sih kalau iseng-iseng nyobain suatu merek untuk konten sih pernah ya, untuk pemasangan knalpot itu sendiri. Nah kemudian yang gue setuju dari knalpot racing itu bisa memberitahu eksistensi keberadaan kita guys, anjay. Karena gue pernah ya di suatu jalan pertigaan itu ada orang nyerobot gitu guys, nggak tahu kalau gue mau lewat gitu. Mungkin dia tahu gue lewat, cuman nggak, kayaknya gue nggak akan sampai di tempatnya dia gitu. Padahal motor ini kan motor kenceng guys, sekali betot juga langsung sampai gitu kan. Jadi gue pernah ngerem mendadak di situ dan hasilnya komsetir gue kena guys. Komsetir gue oblak, yang mana mau nggak mau harus ganti, nggak mungkin bisa diservis ya kalau komsetir sampai kena gara-gara jatuh ataupun gara-gara ngerem mendadak ya. Jadi gimana ya, ngomongnya tadi susah sih untuk merangkai kata-kata yang mudah dipahami nih. Ibaratnya gini nih, di suatu pertigaan itu kan ada jalan lurus dan sebelah kiri ada pertigaan gitu ya. Nah kan pasti otomatis gue duluan nih, harusnya bapak itu nunggu ya, ini bapak-bapak ya, harusnya bapak itu nunggu. Otomatis gue ngebut kan, karena bapak itu sempat ngerem tuh, dia ngerem.
Gue ngebut, nggak taunya pas gue ngebut mungkin dikiranya gue nyampe di depan dia tuh lama, ternyata cepet gitu kan. Hasilnya dia sempat ketabrak belakangnya kayaknya ya, sempat ketabrak dan gue ngerem mendadak gitu kan, dan bapaknya langsung kabur. Nah jadi gue nggak setujunya di situ sih. Mungkin kalau gue kenal pakai knalpot racing kan orang mesti ngeri duluan tuh kadang kalau dengar suara yang keras itu, wah ini berarti beda nih, kayak motornya beda nih, harus berhenti dulu nih kan daripada kena tabrak gitu kan, karena ini kan motornya fiction banget suaranya ya. Sebenarnya gue nggak begitu suka karena suaranya, apalagi kalau jalan jauh itu kadang ngantuk guys, jadi kurang bersensasi, kurang beradrenalin gitu ya. Kan ini di depan ada adik kandung gua nih ya, ada R15 pakai juga depan gua lagi anjay. Itu aja sih ya untuk apa namanya alasan gua kenapa nggak pakai knalpot racing ya. Dan mungkin cukup segitu dulu aja ya konten gua hari ini ya. Nantinya mungkin kalau ada endorse gue bakalan nyobain knalpot lain, tapi nggak akan gue pakai harian guys. Semoga saja bermanfaat, dan apabila kalian suka dengan video ini silahkan like, comment, and share, dan jangan lupa tinggalkan jejak guys ya. Cukup sekian guys vlog hari ini. Thank you for watching and see you on the next videos. Salam badai.